Racikan Berita 1. Coba kita mulai identifikasi modus operandinya. Mhm. Yang pertama Di laut dulu kita ya. Boleh. Kita darat dulu. Darat dulu. Setelah itu baru kita kuasai laut. Mhm. Yang pertama adalah wilayah-wilayah itu tiba-tiba diuruk. Cuman sebelum diuruk PSN dibesar-besarkan dulu gitu ya. Oh ini wilayah PSN, ini wilayah Ya, PSN. yang wilayah pertama PSN. rencana bisnis mereka seperti apa. Kemudian ada peta tapak yang mereka siapkan seperti apa. Nah, tanah yang masuk rencana bisnisnya mereka itulah baru mereka lakukan upaya untuk menguasai. Tahapan menguasai pertama apa? Secara hukum. Membuat sertifikat seolah-olah menguasai tanah itu. Setelah punya sertifikat, baru dia ada sebagian yang bernego, mau jual nggak? Kalau nggak kita bertarung. Kalau ada juga sebagian yang langsung diuruk. Dalihnya apa? Karena secara de jure kami punya sertifikat. De facto siapa yang dipakai untuk menguasai? De facto preman-preman. Saya nggak mau sebut preman ini. Koordinator terkenal lah se-Indonesia, se-Nusantara preman ini. Dia yang kemudian ngusir orang-orang yang ditambak, ngusir orang-orang yang ada di sawah, dia pasang pelang. Kemudian dalihnya apa? Tanah ini kami kuasai berdasarkan Sertifikat. AJB ini dan GIRI ini atau AJB ini dan sertifikat ini. Padahal ini bikinan mereka. Jadi secara de jure dia kuasai dengan alas hak yang mereka ciptakan. Secara de facto dia kuasai dengan preman. Nah kalau terjadi ya upaya hukum, dia udah siapkan itu di pengadilan. Mafia di pengadilan. Nggak ada yang pernah menang perkara di Pengadilan Negeri Tangerang melawan Agojali, Freddy dan Hendri. Semuanya kalah, bisa dicek di pengadilan. Karena udah mereka siapkan juga. Jadi yang nunggui perkara di kepolisian untuk kepentingan kriminalisasi sudah ada. Yang nunggu di pengadilan sudah ada. Makanya sekarang masyarakat enggan mengambil upaya hukum di pengadilan. Kenapa? Begitu menggugat malah melegitimasi pencabutan status mereka. Baik di petun mereka nggak mau. Makanya di sekarang ini Pak Bambang banyak yang berharap ini. Kasus ini membongkar, menjatuhkan Aguan sehingga apa? Hak mereka bisa kembali. Karena mereka udah nggak percaya kalau pakai proses hukum. Kok jadi menjatuhkan Aguan itu kok emang jadi Iya dia jahat sekali Aguan itu. Rampas tanah. Nah pakai namanya Ali Hanafi Ali Jaya. Dan hari ini yang dia ingin kuasai bukan hanya tanah di daratan, bahkan di laut. Kalau di laut modus operandinya orang-orang desa entah bikin giri palsu, ada yang giri di tempat lain seolah-olah lokasinya ditaruh di laut. Mereka kemudian kerjasama, ada jasa surveyor seolah-olah itu benar, dicek secara formil, nanti bisa ditingkatkan SHGB-nya atau SHM-nya di BPN. BPN hanya ngecek, oh ada pihak surveyor, oh ada transaksi jual belinya, oh ada pajak masuknya, semua udah lengkap secara formil. Nah ada satu kejadian, saya dapat keterangan dari saksi. Sempat saat pengukuran yang di darat ya, ini sebagai contoh bagaimana mereka menguasai. Ada petugas ukur BPN tuh sempat enggan mengukur. Apa? Dia membuat enggan. Masa Pak segini luas, punya tanah cuma satu orang, udahlah kamu ukur aja. Gak usah banyak tanya gitu, kata atasan dia. Makanya kemarin ada salah satu saksi bilang ke saya, Bang, tolong Bang kalau ini kasus ini diangkat semuanya. Tukang ukur di lapangan jangan dibawa-bawa, kasihan mereka Bang. Mereka hanya menjalankan perintah gitu di BPN. Ini yang di darat. Nah kembali ke laut. Di laut itu setelah diterbitkan ternyata ini diawali dengan kebijakan. Ujungnya itu Undang-Undang Cipta Kerja Bang. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 49 diperkenalkan istilah tanah musnah. Sebelumnya di UU PA nggak dikenal istilah tanah musnah. Yang masuk ke tanah musnah dulu nih. Kita selesaikan dulu sini. Ini menarik tanah musnah, cuman tunggu di belakang di ujung. Nah itu juga modus operandi. Nanti kalau yang terakhir kan exit strategi yang saya bilang. Nah modus operandi dibuat kebijakan, diperkenalkan istilah tanah musnah. Setelah di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di pasal 49 diatur tanah musnah, diturunkan dalam bentuk PP Nomor 18 Tahun 2021. Diatur di ketentuan pasal 1 angka 33 definisinya. Kemudian rincian tentang tanah musnah diatur di pasal 66 PP 18 2001. Kemarin ketika ada orang mengatakan tanah musnah kok seolah-olah setuju, keliru. Kenapa? Karena di PP tadi, tanah musnah tadi bisa jadi dasar legitimasi bagi pemegang hak terhadap tanah musnah tadi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Sehingga kalaupun ya sertifikat di laut ini nantinya kemudian ketahuan secara material dan faktual salah, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diakui itu sebagai tanah musnah. Dengan demikian dia punya hak untuk merekonstruksi atau reklamasi sesuai dengan ketentuan pasal 66. Bahkan bukan itu saja Bang.
pasal 66 selain dia punya hak mereklamasi, juga punya hak dapat uang kerohiman juga. Udah ngerampas laut, dia minta uang kerohiman gitu. Saya mau berhenti di situ dulu, saya coba nyimpulin. Pertama, kejahatan yang paling sistematik, terlengkap, dan well prepared itu terjadi di wilayah yang disebut sebagai wilayah yang diberikan PSN untuk PIK 2. Gitu ya. Betul. Jadi itu hampir seluruh modus operandi kejahatan itu bisa terjadi di situ. Bisa. Satu itu. Kenapa modus operandi itu begitu dahsyat? Karena dia melibatkan begitu banyak orang. Dan seolah-olah ini sudah diorkestrasi dengan konduktor yang luar biasa. Tadi dari cerita Mas Ahmad itu disebutkan satu lembaga penegak hukumnya sudah dikuasai. Premannya sudah dikonsolidasi. Gitu ya. Sudah gitu aparat-aparat juga menjadi bagian dari instrumen. Betul. Dari para pihak ini. Terus sudah gitu ada cara juga. Mereka sudah mendapatkan legalisasi. Jadi ini legal criminal ya kayak gini nih. Iya, ya betul, kan? betul. Legal criminal. Dia sudah ada alat penguasaan haknya itu sudah dimunculkan lebih dulu. Dengan penguasaan hak itu dilakukan proses santunan atau tekanan. Atau kombinasi dari keduanya. Yang mau diajak nego, dia nego. Kalau enggak langsung diuruk. Atau ada teror. Semacam itu. Dan itu terjadi sangat sistematis sekali. Teman-teman, itu terjadi di wilayah yang tidak jauh dari pusat kekuasaan. Jadi kalau sampai negara tidak terlibat dan mau mengambil bagian untuk menyelesaikan kasus ini, negara bisa dituduh tidak hadir. Bahkan bukan hanya itu. Bagian dari pelaku kriminal. Dan ini yang disebut dengan state corruption. Tadi saya mau lihat dulu nih. Terrorizing masyarakatnya itu seperti apa sih? Salah satu kutipannya. Begitu terjadi negosiasi, Ali Hanafi Ali Jaya cuma bilang, lo jangan macam-macam. Kalau lo nggak mau, gua lelepin lo ke empang. Itu explicitly ada orang yang membuat pernyataan kayak gitu. Iya, Ali Hanafi Ali Jaya kepada saksi yang kami temui ketika negosiasi terjadi alot. Kan begini, tanah itu kan awalnya diinformasikan ditawar 200. Dari Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya Agung Sedayu. Kemudian orang tadi menginformasikan kepada pemilik. Pemilik mengatakan sebenarnya nggak mau karena pasaran di situ 400 dan sebagainya. Tapi dia tahu ini ngelawan orang besar. Ya sudahlah 200. Oke 200. Begitu oke 200 kata Ali apa? 200 kan kemarin, kalau sekarang nggak bisa 150. Loh kok 150? Iya 200 itu kemarin. Lah ini kan bingung, baru menginformasikan ke pemilik kan. Begitu sampai lagi ke pemilik, turun 150. Loh kok 150, kemarin kan 200. Ya udah deh nggak apa-apa. Begitu nyampe lagi 100. Begitu 100, nah akhirnya mereka mengatakan di pemilik, ya sudahlah kalau gitu kita selesaikan aja di kepolisian. Tapi begitu sampai di kepolisian, ya siapa yang menang? Mereka udah dikuasai semua. Udahlah kepolisian kita udah dikuasai nih sama grupnya Ali Hanafi Ali Jaya ini, orangnya Aguan ini. Nggak ada kedaulatan institusi kepolisian kita kalau untuk masalah untuk yang berkaitan dengan PIK 2 gitu. Makanya saya sudah berkali-kali, ini kayaknya nggak bisa selesai kalau belum Pak Listio ini diganti. Karena ada semacam apa ya, Iwapekiwan atau apa ya jasa. Karena kan pernah ada riwayat Makobrimob di PIK 2 itu dibangun berdasarkan tanah hibah dari Agung Sedayu. Apa nggak kejauhan untuk Pak Listio tiba-tiba ditarik masuk di situ? Iya, karena sekarang kapolnya Pak Listio. Coba Bang bayangkan sampai hari ini, jangankan antar intelektualnya, aktor pemagarnya saja nggak ketemu. Ini udah 3 pekan loh kita dengan sumber daya yang luar biasa. Biasanya kasus terorisme sebentar udah ketahuan. Oh ini sel sana, sel sini, jaringan ini, jaringan sana gitu. Ini udah 3 pekan Bang. Oke. Apa bentuk terrorizing lainnya yang? Teroris yang lainnya? Ada yang 6 bulan nggak berhasil nego, ditongkrongin rumahnya. Akhirnya karena sampai 6 bulan ini dilepas. Preman yang nongkrongin kan? Preman. Bukan aparat kan, preman? Bukan. Aparat itu nanti digunakan kalau sudah terjadi kriminalisasi, nah dipakai lah. Ditekan, akhirnya terjadi transaksi. Ada juga yang kuat, nggak mau transaksi, ya masuk dulu. Ada yang 3 tahun. Misalkan Agus Gunawan, itu orang Tanjung Pasir, kena 3 tahun dia. Jadi sudah banyak juga yang dikriminalisasi. Insya Allah Pak Bang coba turun deh. Saya jadi dengar cerita ini ngeri. Ini apa di Indonesia atau di negara antah berantah gitu loh. Sekarang ini kenapa mereka baru berani bersuara?
Karena melihat, oh banyak sekali dukungan, banyak yang bersuara, banyak yang berani. Sebelumnya mereka mencekam, sampai mohon maaf, saya tidak sebut nama ya. Dulu ada seorang aktivis membela mereka, mereka semangat. Di ujung-ujung aktivis ini pindah, ikut membela Aguan. Jadi awal-awal ketemu kami itu juga ngedon, khawatir. Ini jangan-jangan berjuang sama aja kayak kemarin gitu loh. Sampai mereka melakukan evaluasi dan penilaian selama beberapa hari sampai beberapa bulan. Ya udah kan kami udah 2 bulan lebih sekarang. Akhirnya ini bangkit lagi. Terutama kiai-kiainya di sana. Misalkan kami kan nggak hanya mengkonsolidasi wilayah, tapi termasuk sampai ke tokoh-tokoh ulama yang kami datang ke Sultan Banten, Kiai Haji Fathul Adzim, tokoh-tokoh pergerakan. Dan sekarang situasi suasana kebatinan di sana dan situasinya itu sudah merasa bahwa mereka dijajah Banten ini. Sampai waktu kami ke Kesultanan Banten itu ada spanduk besar mengatakan gini redaksinya. Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Karena terakhir statement Nono Sampurna memang ingin membangun Pik 2 itu seperti Singapura gitu. Jadi kalau saya mau dibangun seperti Singapura kah, seperti Dubai gak ada masalah sepanjang asas industri properti itu dibangun secara legal, secara benar. Tapi kalau asas industri produksi dibangun dengan merampas tanah rakyat, merampas tanah negara yakni laut, siapa yang mau menerima pembangunan model begitu gitu. Racikan Berita 1.